Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic ya. Nah, kemarin tuh saya bahas video bagaimana cara kita breeding atau mengawinkan ikan danyu. Nah, sekarang saya akan bahas tentang perawatan burayaknya. Nah, di sini saya akan mulai dari kondisi induk ya. Induk itu sudah saya pasangkan waktu itu, saya masukkan ke dalam keramba. Nah, dan sekarang ceritanya mau saya angkat karena semua induk kelihatannya sudah bertelur. Ini 5 hari ya setelah induk saya masukkan itu. Oke, let's go, kita lihat. Nah, ini ada dua wilayah. Hanya pakai wadah gini aja sih. Cuman atasnya saya tutupi. Sengaja saya tutupi ya supaya tidak jadi tempat bertelurnya capung gitu ya. Karena capung itu bertelur sangat mudah. Buraya kecil tapi cepat sekali tumbuhnya dan nanti bisa memakan buraya ikan gitu. Nah, sekarang saya angkat. Nah, ini oke, ini betina sudah sudah kempes adaannya. Ini angkatnya juga gampang, bisa langsung diangkat gini aja. Sekarang saya pindahkan aja ke sini. Udah gitu. Ini kembalikan aja, siapa tahu ada telur yang nempel di karamba ya. Nah, begitu juga di bagian sini. Ini saya buka. Kerambanya terapung. Nah, ini tinggal saya masukkan aja di sini. Pasti ada ya, ada ikan yang nempel di sini. Nah, gitu. Sekarang saya kembalikan. Ini telurnya ini jatuh di dasar sebenarnya. Nggak begitu tampak oleh mata. Mungkin saya harus pakai kacamata untuk melihatnya. Apalagi kalau di kamera nggak kelihatan ya. Jadi ya saya nggak menunjukkan. Pokoknya ketika induk betina sudah kelihatan perutnya kempes-kempes, hampir tidak bisa dibedakan dengan jantan. Ya udah nggak ada yang besar-besar lagi ya. Nah, ketika sudah nggak bisa dibedakan dengan jantan atau sulit dibedakan, sebenarnya masih bisa sih dibedakan. Nah, itu berarti sudah bertelur gitu aja. Jadi kalau udah bertelur ya sudah angkat saja. Nah, saya nggak tahu kapan menetasnya. Sebenarnya sudah mulai bisa saya kasih makan. Tapi besok aja ya ngasih makannya. Jadi besok saya tunjukkan apa pakannya. Oke, ini hari kedua ya setelah induk danyu saya ambil ya dari wadahnya. Nah, sebenarnya burayaknya udah menetas tapi nggak begitu kelihatan gitu ya. Jadi saya harus benar-benar mengamati dengan jeli baru kelihatan. Apalagi kalau di kamera jelas nggak kelihatan. Nah, sekarang yang terpenting apa makanan dari burayak yang sangat-sangat kecil ini ya. Kalau misalkan dikasih kutu air, ternyata kutu air ukurannya lebih besar daripada burayaknya. Otomatis burayak akan kalah. Jadi ada makanan alternatif lain. Bisa juga sih sebenarnya kuning telur. Jadi telur direbus, nanti kita ambil kuningnya, kita campur dengan air, kita teteskan berapa tetes, itu jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti membusuk dan airnya nggak bagus. Tapi saya sendiri kurang suka pakai telur. Pertama, nanti kalau dosisnya nggak pas bisa menyebabkan busuk. Yang kedua ya harus bayar, karena ya paling nggak beli telur ya gitu. Saya cari makanan yang gratis yang bisa diberikan ya, daripada saya harus beli telur yang berbayar. Walaupun murah, tapi kalau ada yang gratis kenapa tidak. Dan ini lebih tidak beresiko karena tidak busuk. Nah, ini ada dua kolam. Yang ini ada makanannya. Makanannya sih nggak kelihatan. Ini adalah kolam ikan cupang ya. Nah, saya pilih yang lebih keruh dan airnya agak hijau ini. Nah, di sini saya ambilkan airnya saja. Sebenarnya di sini pasti ada makanan yang nggak dimakan cupang. Nggak tahu makanannya berupa makhluk hidup atau apa, segede bakteri atau mungkin sedikit lebih besar. Ini yang penting saya tuangkan ke dalam burayak danyu. Jadi ini pasti ada makanannya. Dan pengalaman kalau dikasih ini itu banyak sekali burayak yang hidup. Beda banget kalau nggak dikasih makan ya pada mati gitu ya. Tapi dengan diberi ini ternyata banyak yang bertahan hidup. Jadi saya yakin di sini pasti ada makanannya. Oke ya, ini tempatnya saya buka.
dan akan saya kasih makan ya. Makanannya berupa makhluk hidup kecil, mungkin berupa infusoria, karena kalau infusoria ini nama umum ya. Infusoria jenis apa saya nggak tahu ya. Kalau kita lihat sih nggak kelihatan ada apa-apanya, cuma ada keruh-keruh gitu. Jadi yang penting bisa dipakai makan ya. Ini caranya gimana? Ya sudah, tuangkan aja ke sini. Nah, gitu ya. Ini tuangkan aja ke sini. Mau ke dalam keramba juga nggak apa-apa. Toh nanti juga akan banyak yang keluar. Jadi seperti itu aja. Sesimpel itu cara memberi makan. Yang penting tiap hari dikasih makan aja. Insya Allah nanti kalau sudah sedikit lebih besar bisa kita kasih kutu air ataupun cacing sutra. Oke ya, jadi selanjutnya ini ikan saya kasih infusoria yang berasal dari Dari air ikan cupang tadi ya. Jadi tiap hari saya kasihkan selama seminggu ya. Kemudian setelah itu mulai saya kasih kutu air. Tapi saya ngasihnya nggak berani banyak-banyak karena takutnya nanti dia kalah dengan kutu air. Begitu seterusnya sampai akhirnya ikan saya pindahkan ke kolam ya. Kolamnya hanya berukuran 1 kali 2 meter. Lebih tepatnya itu lubukan itu ya. Nah, dan disitu mulai saya kasih pakan cacing sutra. Jadi ini videonya saya percepat aja, saya nggak usah menjelaskan bagaimana cara saya memberikan kutu air ya. Jadi setelah infusoria itu makanan berikutnya nanti kutu air setelah agak besar ya. Baru setelah lebih besar lagi mulai bisa dikasih makan cacing sutra. Nah, mari kita lihat ya di kolam. Ini sekarang sudah berumur lebih dari 2 minggu ya saya kasihkan cacing sutra. Seperti apa ikannya? Yuk kita lihat. Oke ya, disinilah ikan-ikan danionya berada. Mungkin sudah mulai terlihat ya. Jadi ini atasnya saya kasih jaring, sekali lagi untuk mencegah pertumbuhan dari larva capung ya. Ini saya kasihkan aja ke sini. Walaupun kalau sekarang misalkan ada larva capung sih sudah nggak begitu berbahaya, karena ikan danio termasuk ikan yang lincah. Tuh, begitu saya kasih cacing sutra, ikannya pada berkumpul di situ. Mereka sudah sangat menyukai cacing sutra. Ini saya kasihkan lagi tempat lain. Saya kasihkan di atas jaring ini aja biar kelihatan ya. Karena airnya memang tidak bening ini. Ternyata ikan-ikannya kebanyakan makan dari bawah. Jadi kalau sudah makan cacing sutra gini biasanya akan jauh lebih cepat besar. Karena kalau makan cacing sutra ini proteinnya mencapai 60%, lebih besar dibandingkan kutu air ataupun infusoria. Maka pertumbuhannya akan jauh. Oke ya, demikian tadi penjelasan saya tentang pemberian makan pada burayak ikan danio. Jadi menurut saya danio ini termasuk yang cukup mudah gitu ya. Ya, saya manfaatkannya mumpung masih laku keras, terutama danio slayer. Kalau danio biasa harganya terlalu bawah gitu ya, kurang menarik bagi saya. Nah, jadi ya caranya cukup mudah, ya penjualannya juga mudah, jadi ya termasuk enak. Saya nggak tahu sampai kapan, mungkin nanti suatu saat penjualannya juga agak sulit ya. Kalau sulit ya saya akan cari ikan lain yang mudah gitu aja. Oke, demikian tadi pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.